Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Polda Metro Jaya memastikan diplomat muda Arya Daru Pangayunan tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menyebut Arya tewas karena tidak ada pertukaran oksigen di saluran pernafasan atas sehingga membuatnya mati lemas. Dalam konferensi pers sore tadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation. Sekarang kita akan sama-sama di Reskrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, ia meninggal dunia tanpa adanya keterlibatan dari pihak lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah, dan urin, ditemukan adanya kandungan paracetamol dan klorperiphenylamin atau yang sering disebut CTM. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik. Selanjutnya, tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil, yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli,
Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Sementara itu terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi. Terdeteksi senyawa toksin 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP, lalu barang bukti di tempat kos korban. Berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Barang bukti itu kemudian dianalisa untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat terlihat berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri. Selain itu, polisi juga menemukan 6 benda penting yang dianggap bisa mengungkap lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Arya meninggal. Penemuan pertama adalah laptop kerja. Perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri dan saat ini sedang dianalisa oleh tim digital forensik. Poin kedua adalah beberapa potong pakaian baru yang ditemukan di dalam tas diduga hasil belanjaan Arya sebelum kematian. Selain itu terdapat beberapa obat yang dibawa Arya, namun seperti yang tadi diungkapkan, ada beberapa jenis, diantaranya adalah paracetamol. Yang terakhir, polisi menemukan dokumen medis dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta pada Juni 2025. Polisi tidak mengungkap isi dari surat tersebut karena alasan privasi. Yang kelima, polisi juga menemukan bukti transaksi yang mencantumkan pembelian pakaian dan kebutuhan lainnya. Lokasi dan waktu pembelian menjadi petunjuk aktivitas Arya Daru Pangayunan. Kemudian berbagai alat kerja seperti dokumen cetak, alat tulis, dan map kantor juga ditemukan oleh polisi. Dan hal ini memperkuat bahwa Arya memang datang ke kantor pada malam tersebut. Pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari yang berada di kosan diplomat muda Arya Daru Pangayunan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat malam Ismalia, pasca konferensi pers yang dilakukan oleh polisi, apakah ada aktivitas pada malam ini yang dilakukan polisi di Indekos Arya Daru?
Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana aktivitas di tempat kami melaporkan, yang memang saat ini kami berada di Indekos, tempat ditemukannya diplomat muda tewas mengenaskan. Ini saat ini aktivitasnya sangat sepi sekali, Davi dan juga pemirsa, yang memang sedari tadi kami juga belum melihat adanya penjaga kos di sini, dan juga kami belum melihat adanya mungkin rekan-rekan dari Arya Daru ini berada di sini, karena memang juga untuk pintu kunci di sini ini memang menggunakan smart lock, Davi dan juga pemirsa. Dan saat ini memang terlihat sangat sepi sekali dan suasananya memang sangat sepi sekali. Namun kami sedari tadi tidak melihat adanya anggota kepolisian ataupun mungkin polis lain di sini, Davi dan juga pemirsa. Karena memang sebelumnya pada tanggal 8 Juli lalu ditemukannya diplomat muda ini tewas mengenaskan dengan kondisi yang cukup mengenaskan dengan kepala terlilit lakban. Dan tadi juga baru saja disampaikan pada konferensi persnya di kepolisian ini bahwa Arya Daru mengakhiri hidupnya tanpa adanya unsur pidana dalam perkaranya. Dan juga sebelumnya dapat kami laporkan juga, Davi dan juga pemirsa, sebelumnya Kompolnas Khairul Anam ini juga mendatangi tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah barang bukti di sini dan juga memintai keterangan saksi dari tetangga kosnya, yang dimana dalam kedatangannya ini Khairul Anam memeriksa beberapa barang bukti seperti kondisi plafon, juga kondisi saluran air, dan juga posisi tempat tidur, dan juga menanyai tetangga kosnya apakah ada terjadi kegiatan atau aktivitas sebelum ditemukannya Arya Daru tewas mengenaskan pada pagi hari tanggal 8 Juli 2025. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismail yang melaporkan langsung dari Indekos almarhum Arya Daru Pangayunan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pasca rilis di Reskrimum Polda Metro Jaya sore ini, rumah keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terpantau sepi. Situasi rumah keluarga Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta terpantau sepi dan tertutup rapat dengan pagar depan terkunci. Belum ada aktivitas keluar masuk dari penghuni rumah. Pihak keluarga juga belum memberikan pernyataan apapun terkait rilis di Reskrimum Polda Metro Jaya dan terkait penyebab kematian korban. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban di kamar indekosnya terungkap. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa 8 Juli 2025. Polisi mengungkap aktivitas terakhir ADP yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut keterangan polisi, korban sempat menyapa penjaga kos pada malam sebelum ditemukan tewas. Gerak-gerik korban saat masuk ke kamar kos kemudian keluar sambil membawa kantong plastik juga sempat terekam CCTV. Pada video berikutnya, dua orang tampak mencoba membuka jendela kamar kos korban dan pintu kamar. Setelah pintu terbuka, keduanya dikejutkan dengan pemandangan korban yang tergeletak di lantai. Pihak keluarga mengaku syok saat menerima kabar duka tersebut. Terlebih, sosok alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut dikenal sebagai sosok yang menyenangkan di mata keluarga. Setelah keluarga menggelar doa bersama, jenazah sang diplomat selanjutnya dimakamkan di Pemakaman Umum Sunten. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang laga final ASEAN U23 Championship 2025, atmosfer panas terasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan supporter Indonesia memenuhi stadion untuk mendukung Timnas Garuda Muda. Dukungan ribuan supporter dipastikan membuat GBK bergemuruh malam ini. Salah satu dukungan datang dari kelompok supporter Ultras Garuda.
Ultras Garuda datang sambil meneriakan yel-yel sebagai bentuk dukungan mereka kepada tim Garuda Muda. Tidak hanya Ultras Grande, kelompok supporter lainnya yaitu La Grande Indonesia juga siap menggemuruhkan Gelora Bung Karno. Mereka siap mendukung Garuda Muda yang malam ini akan berlaga melawan Vietnam dalam final ASEAN U23 Championship 2025. Pemirsa, pasukan Garuda Muda siap tampil habis-habisan untuk berebut gelar juara ASEAN U23 Championship 2025. Lebih dari 1.200 personil gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda Jakarta dikerahkan untuk pengamanan. Pemeriksaan ketat juga dilakukan di setiap akses masuk ke dalam stadion. Timnas Indonesia U23 akan melakoni partai final Piala AFF U23 2025 menghadapi Vietnam. Dan untuk mengetahui antusiasme supporter Garuda Muda, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yasmin Atania di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam. Yasmin, seperti apa euforia para pendukung Timnas malam hari ini? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Euforia para pendukung Timnas Indonesia begitu luar biasa sekali. Saya berada di titik di sini. Ini merupakan titik dari gate utara, Davi. Hingga saat ini sejak sore hari tadi terus berdatangan para penonton, khususnya adalah pendukung Timnas Muda kita. Kalau kita lihat di layar televisi, tidak hanya orang dewasa saja yang datang, tapi juga banyak keluarga yang datang terus serta membawa buah hati mereka untuk mendukung tentunya Timnas U23 yang akan berlaga dalam partai final melawan Timnas Vietnam tepatnya pada pukul 8 malam nanti. Kurang lebih setengah jam menjelang pertandingan, area Stadion GBK ini terus dipadati oleh supporter Timnas kita. Dan saya akan coba mewawancarai penonton yang datang ke sini untuk mengetahui seperti apa begitu antusiasme mereka untuk mendukung Timnas kita. Langsung saya di sini. Mas, boleh minta waktunya sebentar dengan Mas siapa dan asal dari mana, Mas? Dari Rionaldo dari Jakarta. Rionaldo dari Jakarta. Mas ini datang bersama teman atau gimana? Bersama teman. Iya. Kira-kira Mas melihat pertandingan final Indonesia melawan Vietnam U23 ini nanti akan seperti apa menurut Mas? Kalau menurut saya pertandingan mungkin akan berjalan dengan sengit karena sama-sama kuat juga, sama-sama kekuatannya sama-sama imbang. Kemungkinan akan berjalan dengan seru sekali sih untuk final kali ini sih. Oke. Untuk nanti kira-kira ada ini nggak Mas, kira-kira bintang yang akan paling terang lah nanti dari Timnas kita nih, pemain yang diunggulkan nanti kira-kira siapa? Yang pasti sih striker andalan kita, Jens Reven sih, yang mungkin akan mencetak banyak gol. Insya Allah kita doakan. Tentunya kita doakan bersama-sama ya. Mas, terakhir untuk prediksi skor Indonesia melawan Vietnam dari Masnya sendiri berapa, Mas? Saya optimis 2-0 untuk Indonesia. Sama Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan. Jadi kalau bisa amin menang di tahun ini merupakan trofi kedua ya bagi Timnas kita ya. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Selamat melanjutkan kembali ke dalam ya. Baik, David dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu supporter yang hadir ke sini bersama teman. Tadi tentunya berharap Timnas kita dapat meraih kemenangan. Optimis Timnas akan menang melawan Vietnam. Kalau kita kilas balik, David dan juga pemirsa, terkait dengan pertemuan antara Indonesia melawan Vietnam dalam Piala AFF U23 ini memang bukan yang pertama ya berhadapan dengan Vietnam. Khusus di Piala AFF U23 ini perjumpaan pertama terjadi di tahun 2019
Di semifinal, Indonesia menang 1-0 atas Vietnam berkat gol dari Muhammad Lutfi Kamal. Kemudian perjumpaan kedua di tahun 2023, yang mana Indonesia kalah dari Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Tentunya kita berharap di tahun ini Indonesia dapat bangkit dan juga meraih kemenangan. Ini merupakan salah satu kado yang begitu baik begitu ya untuk Indonesia tentunya, yang akan menghadapi atau mengejar hari kemerdekaan yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang, Davi. Baik, ramai sekali di sana dan Yasmin sepertinya terbawa suasana dan euforia di sana. Dan sebentar lagi sepertinya Yasmin juga akan masuk ke dalam stadion untuk menonton. Terima kasih Yasmin atas laporan Anda langsung dari GBK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan melihat euforia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang laga Indonesia versus Vietnam. Kami telah terhubung dengan pecinta sepak bola, Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang Ege. Selamat malam, Davi. Selamat malam seluruh pemirsa. Oke, karena Bang Ege di dalam stadion, saya panggil Bung Ege aja deh. Bung Ege, boleh digambarkan nih bagaimana euforia di dalam stadion nih? Ya, yang pertama tadi memang agak susah masuknya karena hanya 2 pintu yang dibuka. Tetapi sudahlah, kita sudah ada dalam stadion, semuanya sedang sangat semangat mengharapkan kemenangan, walaupun katakanlah mungkin ini adalah pengulangan dari apa yang dicapai oleh Indra Safri itu pada tahun 2019. Teman-teman saya yang ada di sini menyaksikan langsung di Rayong pada waktu itu setelah mengalahkan Vietnam 1-0 di semifinal melalui gol Lutfi Kamal. Kemudian Indonesia mengalahkan Thailand 2-1 melalui gol Rizky Sani dan Osvaldo Hai. Apakah kemenangan Indra Safri akan diulang kembali, di mana kita menjadi tuan rumah oleh Vandenberg dan semua timnya pada tahun ini? Tadi disebutkan oleh teman-teman untuk hadiah menjelang ulang tahun Indonesia 17 Agustus. Mudah-mudahan bisa terjadi. Demikian, Davi. Ya, itu harapan saya kita. bisa lihatkan ya. Ya. Wah, ramai sekali. Bung Ege di tengah-tengah ya. Saya seperti biasa ini di tengah-tengah, tapi bukan di VIP Barat tempat para pejabat kita, tapi ini di bagian timur. Ya. Oke, dari bagian timur. Tapi juga pada malam hari ini sistem VAR kabarnya akan diterapkan. Nah, Bung Ege melihatnya bagaimana nih penerapan sistem VAR pada pertandingan final ini? Tentu saja pertandingan-pertandingan yang baik diharapkan menggunakan VAR. Walaupun sebetulnya kalau mau jujur, pintu masuk ketidakadilan itu adalah dari perpanjangan waktu yang kadang semena-mena dan apakah wasit melihat VAR atau tidak gitu. Kecuali kalau seperti voli ya atau bulu tangkis di mana ada challenge ya untuk VAR, kan di sepak bola tidak ada. Tapi katakanlah tentu saja harapan menggunakan VAR ini adalah sesuatu yang lebih baik. Tetapi sebetulnya intinya adalah bagaimana Indonesia yang tampil sekarang dengan daftar susunan pemain yang menurut kita cukup baik ya. Siti bersama-sama dengan Vandenberg itu bisa mencoba menjawab kelelahan, dan kemudian masih ada 2 pemain barangkali ya yang mungkin belum bisa turun langsung. Ya, pada malam ini kita melihat ada Arkan Fikri dan kemudian Tony Firmansyah juga belum bisa turun langsung, tapi mungkin nanti akan bisa turun pada saat-saat yang tepat sesuai dengan strategi yang selama ini jitu oleh Vandenberg. Tetapi sekali lagi Vietnam adalah tim yang sangat tangguh. 3 kali final U23 ini mereka menuju ke final dan 2 kali tampil sebagai juara. Paling banyak ya untuk jadi sebagai champion. Apakah kita malam ini bisa menyamai? Nah, tentu itu harapan kita, Davi. Ya, oke. Bung Ege, boleh dong diperlihatkan barangkali kameranya bisa ditunjukkan di stadion atau di pinggir lapangan. Bagaimana sih situasi saat ini di sana? Kemudian juga ada banyak dukungan dari supporter timnas Indonesia. La Grande juga ada di sana. Kemudian juga barangkali yel-yel sudah mulai diteriakan di sana, Bung Ege. Yel-yel belum diteriakan, tapi sudah ada lagu Indonesia merah darahku, putih tulangku ya. Kamera saya mungkin tidak bisa menjangkau sampai jauh, tapi kurang lebih 14 menit 40 detik lagi pertandingan akan dimulai ya. Countdown to kick off. Dan sebagian besar penonton kita memang baru memasuki lapangan, terutama karena tadi pintu yang dibuka hanya 2, ini agak unik ya. Memang di Indonesia U23 ini sudah termasuk tontonan yang luar biasa. Seperti yang saya sampaikan di beberapa tahun lalu, itu di Thailand hanya di Rayong ya, stadion yang 2 jam dari
ibu kota dari Bangkok misalnya. Kalau di kita sudah bermain di GBK dan tentu saja ini menunjukkan betapa kita rindu prestasi ya. Di samping mengharapkan timnas kita yang tanggal 8 dan 11 Oktober akan bermain melawan Arab Saudi dan Irak di Riyadh. Oke, Bung Ege, terakhir, Anda ada di sana, tentu saja Anda melihat langsung nanti bagaimana aksi-aksi pemain muda, prediksi skor, dan siapa yang akan mencetak gol. Prediksi Anda, Bung Ege. Ya, seperti biasa, kan kita sudah dengar bahwa Gibran meramalkan 3-0. Kalau kami di sini meramalkan akan ketat ya. Mudah-mudahan ramalan Gibran itu bisa tercapai, itu harapan kita semua. Tapi kalau kami di sini memprediksi bahwa ini akan ketat ya. Katakanlah hasilnya misalnya 2-1 untuk kedua sisi bisa, tentu kita berharap untuk Indonesia. Karena Davi sebagaimana yang kita ketahui, kedua tim ini sudah menyiapkan strategi yang jitu dan kedua-duanya sama-sama menekankan pada penguasaan bola. Walaupun kita tahu Vietnam itu selalu lebih baik penguasaan bolanya, dan lebih daripada itu Vietnam juga bisa mencetak gol dari bola-bola mati. Ditambah juga dengan Vietnam bisa mencetak gol dari sebuah lini. Sementara kita untuk menjawab pertanyaan Anda memang seperti agak buntu ya, mengandalkan Jens Draven ya. Anda tahu ada 0-0, kemudian ada 1 sama dengan Jens Draven, dan pada 8-0 pun dia mencetak gol begitu banyak ya, 6 gol. Sehingga dia memang diharapkan dapat menjadi pencetak gol pada malam ini, walaupun tentu lebih baik bermain sebagai tim. Siapapun yang mencetak gol, tetapi yang penting kita bisa mencetak gol dan bisa menang. Demikian, Davi. Iya, berapapun skornya kita harapkan Indonesia bisa menang dan menjadi juara. Terima kasih Bung Ege. Nanti kita akan menghubungi Anda lagi di tengah pertandingan atau pertandingan sudah selesai nanti seperti apa di sana. Terima kasih Bung Ege atas waktunya. Selamat malam. Lagi kita pernah juara, jadi kita punya harapan. Oke, itu harapan kita semua Bung Ege. Sampaikan salam kami untuk para pemain timnas jika bertemu di sana. Terima kasih Bung Ege. Selamat malam. Sehat selalu. Selamat malam. Ya. Pengacara Roy Suryo tantang Jokowi, sebut nama tokoh di balik kasus ijazah palsu. iNewsroom segera kembali. Tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY. Pemirsa, petugas masih melakukan pendinginan di kebakaran Taman Puring. Kebakaran Taman Puring ini menghanguskan 700 kios pedagang. Lebih dari 700 kios pedagang hangus terbakar akibat kebakaran hebat yang melanda pasar Taman Puring pada Senin petang. Sejumlah barang dagangan seperti sepatu, pakaian, tas, hingga jam tangan terlihat berserakan dan tidak berbentuk usai dilahap si jago merah. Kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca kebakaran Taman Puring, kami telah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di sana. Selamat malam, Amrina. Apakah proses pendinginan hingga malam ini masih berlangsung? Iya, Davi dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami beberapa menit yang lalu memang untuk pendinginan ini nampaknya masih terus dilakukan oleh pemadam kebakaran secara berkala. Dan juga memang hingga kini masih ada sejumlah personel dari pemadam kebakaran yang berjaga di area pasar Taman Puring ini untuk menjaga dan juga untuk mendinginkan adanya sejumlah titik-titik yang terlihat masih mengeluarkan asap begitu ya. Bahkan tadi kami pun juga ketika berkeliling dan juga melihat ke area yang lebih dalam, itu memang beberapa kali terlihat ada sejumlah titik-titik yang mengeluarkan asap, namun memang langsung ditangani oleh pihak pemadam kebakaran. Dan berdasarkan situasi dari lapangan yang kami pantau hingga kini, kami melihat bahwa memang untuk saat ini dari area kios ini memang masih tentunya belum ada perubahan yang begitu signifikan.
banyak sekali barang-barang dagangan dari pedagang yang masih berserakan di area lantai, baik itu yang berupa sepatu, lalu juga pakaian, jam tangan, tas, hingga berbagai macam koper. Dan juga tidak hanya dari barang-barang yang berserakan, namun juga dari struktur bangunan kios ataupun juga material-material pondasi kios Pasar Taman Puring. Ini memang masih nampak sudah mulai runtuh begitu ya, akibat dilahap oleh api yang kemarin terbakar. Dan Davi dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan memang dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini nantinya akan merevitalisasi Pasar Taman Puring dikarenakan ini menjadi salah satu sentra ekonomi yang cukup tinggi di area Jakarta, namun memang hingga kini masih terus dalam diskusi. Dan ada harapan besar dari para pedagang agar nantinya pihak pemerintah provinsi ini memberikan bantuan kepada mereka agar mereka bisa melanjutkan proses transaksi untuk kedepannya. Sementara demikian, kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari lokasi kebakaran Taman Puring Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap tidak ada korban akibat kebakaran Taman Puring. Pemprov Jakarta pun akan melakukan perbaikan terhadap Taman Puring yang menjadi pasar rakyat. Apakah ada korban atau tidak? Tidak. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan kamu tadi, memang di sana sudah 3 kali. Dan untuk itu kita akan tentunya tetap akan kita perbaiki, kita persiapkan, karena pasar itu adalah pasar rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat setempat, dan itu pasar yang aktivitasnya masih sangat tinggi. Tetapi tentunya dengan adanya kebakaran ini kita akan bantu untuk perbaiki fasilitas yang ada, dan saya nggak ngecek apakah ada aparnya atau tidak, tetapi yang jelas penanganannya cukup cepat kemarin karena mungkin areanya bisa damkar datang dan sebagainya sehingga bisa teratasi dengan baik. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin merespon pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menyebut orang-orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Kozinudin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah, ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya, itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, reuni UGM jadi ajang pembuktian Jokowi dalam kasus ijazah palsu. Dalam momen tersebut, Jokowi bertemu dengan Mulyono dan terungkap di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan teknologi kayu yang selama ini diklaim Presiden ke-7 tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut hadir dalam acara reuni Fakultas Kehutanan UGM yang digelar pada Sabtu lalu. Meski kondisi belum 100% fit, Jokowi menyebut memaksa hadir dalam acara ini karena jika tak hadir akan membuat isu ijazah palsu semakin liar.
Dalam acara ini, Jokowi juga bertemu dengan Mulyono. Mulyono merupakan julukan Presiden Jokowi yang merupakan nama kecilnya. Namun saat ditanya soal kehadiran Mulyono, Jokowi berkelakar agar tidak menambah masalah. Jokowi ini ada yang namanya Mulyonasi, Bapak. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi Mulyono. Ini asli betul asli. Di sisi lain, dalam reuni terungkap tidak ada jurusan teknologi kayu di UGM. Teknologi kayu ini merupakan jurusan yang pernah diklaim Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, rekan kuliah Jokowi, Mustoha, menjelaskan tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan hanya di semester awal. Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang meneliti masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu. Reuni alumni angkatan 1980 Fakultas Kehutanan ini dipandang sejumlah pihak sebagai ajang pembuktian. Namun sejumlah pihak tetap menginginkan Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gerebek markas ormas yang dijadikan rumah produksi narkoba. iNewsroom segera kembali. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara membongkar pabrik narkoba rumahan jenis ekstasi di markas organisasi masyarakat Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Polisi menangkap 3 orang dalam penggerebekan tersebut. Terbongkarnya pabrik narkoba rumahan setelah Ditres Narkoba Polda Sumut melakukan penggerebekan di markas Subrayon Ampi pada Jumat malam lalu dan melakukan rekonstruksi adegan. Dari hasil penggerebekan, petugas menangkap 3 orang pelaku berinisial SS yang diketahui meninggal dunia karena lompat ke sungai, kemudian pelaku M dan FA. SS diduga merupakan pemilik pabrik rumah narkoba tersebut sekaligus ketua Subrayon Ampi, Kelurahan Hamdan, sedangkan M dan FA berperan membantu menjualkan dan mencari bahan baku untuk produksi ekstasi. Adapun barang bukti yang disita oleh petugas 94 butir ekstasi berlogo bintang, alat pres modifikasi, martil, alat kikir, wajan, dan piring yang digunakan untuk produksi. Kemudian ditemukan juga pewarna bahan pembuat makanan, pengeras berbentuk dempul, paracetamol, dan 2 butir obat mengandung sabu atau metafetamin. Di kantor Subrayon ini ada 3 ruangan yang peran dan fungsinya terkait dengan memproduksi narkotika jenis ekstasi itu memiliki peran yang berbeda-beda. Ruang 2 ternyata di situ didapati bahan-bahan untuk membuat ekstasi home industry. Hingga kini petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara terus melakukan pengembangan dan mencari para tersangka lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan 3 pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan paspor Riza Halid tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah sudah dicabut. Riza Halid diketahui kabur ke luar negeri sebelum ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Hasil penyelidikan awal
dan pemantauan di keimigrasian, Riza ternyata sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 yang lalu atau saat dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Riza Khalid kini tengah berada di Malaysia. IMIPAS masih berkomunikasi dengan imigrasi Malaysia supaya bisa memulangkan Riza Khalid. Kesalahan? 2 tahun lain. Riza Khalid sudah kita cabut paspornya. Yang kedua, perlintasannya meninggalkan Indonesia dari bulan Februari dan saat ini termonitor yang bersangkutan berada di Indonesia. Kita lagi bangun kerjasama dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada niat baik dari pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Khalid yang saat ini diperiksa. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Riza Khalid berada di Malaysia. Menurut MAKI, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu bahkan sudah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Kabar Riza Khalid berada di Malaysia semakin santer terdengar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan berani memastikannya. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Raja Minyak itu bahkan telah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Menanggapi temuan MAKI, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi tersebut. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Sebelumnya penyidik Kejagung telah memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 24 Juli itu gagal lantaran mafia migas itu mangkir. Selain kerap tersangkut kasus korupsi kelas kakap, Riza Khalid juga dikenal licin. Menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice untuk memulangkan sang raja minyak itu. Caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi. Bersama 17 orang lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Akibat perbuatan jahat mereka, negara dirugikan hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengatakan tersangka kasus korupsi minyak mentah Riza Khalid mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan sebagai tersangka. Langkah selanjutnya penyidik Jampitsus akan menjadwalkan pemanggilan ketiga terhadap Riza Khalid. Untuk MRC, penyidik sudah melakukan pemanggilan kedua hari Senin kemarin tanggal 28 Juli. Sampai tadi malam tidak ada kabar berita yang bersangkutan. Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka MRC. Akan ini juga atau masih belum? Dia tunggu aja nanti. Oke. Koordinasi Baik. sudah dilakukan dengan pihak Malaysia nggak sih? Soalnya Perdana Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas untuk mendatangkan informasi kita sudah, penyidik juga sudah mendeteksi keberadaan semuanya. Presiden Prabowo Subianto puji Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas keberhasilannya meredam perang antara Thailand melawan Kamboja. Kami segera kembali. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Istana pukul 10 pagi dan langsung disambut Presiden Prabowo dan jajaran menteri, mulai dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Luar Negeri Sugiono, serta menteri lainnya. Kedua pemimpin memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu. Dalam pertemuan, keduanya Presiden Prabowo apresiasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas keberhasilannya dalam mengatasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Terima kasih Dato' Sri, kita berjumpa lagi. Dalam 1 bulan sudah 2 kali.
Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat tahniah atas kepimpinan leadership daripada Datuk Seri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap bantuan Presiden Bapak Prabowo dan rakyat, dan saya bicara, dia tahu saya bicara mewakili Asia, itu membantu memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu, semua defense agency dan negara Asia khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace process. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berhasil memediasi Thailand dan Kamboja yang berperang. Gencatan senjata dimulai pada Senin tengah malam waktu setempat. Setelah berperang sejak 24 Juli lalu, Thailand dan Kamboja akhirnya resmi menyetujui gencatan senjata. Perundingan gencatan senjata ini digelar Senin siang waktu setempat di rumah dinas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di ibu kota Malaysia, Putrajaya. Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, memimpin delegasi Bangkok dalam perundingan ini. Sementara delegasi Kamboja dipimpin Perdana Menteri Hun Manet. Salah satu hasil perundingan adalah gencatan senjata akan mulai berlaku Senin tengah malam waktu setempat. Prime Minister Hun Manet and Acting Prime Minister Phumtham Wechayachai have expressed their positions and willingness to immediate ceasefire and return to normalcy. The presence and collaboration of all parties underscore a shared commitment to peace, dialogue and regional stability. Both Cambodia and Thailand reached a common understanding as follows. 1. An immediate and unconditional ceasefire with effect from 24 hours local time, midnight, on 28th July 2025, tonight. Sebelumnya pertempuran di perbatasan sudah terjadi sejak Kamis 24 Juli lalu. Akibat perang ini, 35 orang tewas. Sementara 200.000 orang lainnya mengungsi. Pemirsa, dalam konflik Thailand dan Kamboja yang kini dalam status gencatan senjata, satu senjata mencuri perhatian, yakni roket PHL-03 milik Kamboja yang disebut-sebut sebagai mimpi buruk bagi pasukan darat Thailand. Seberapa menakutkankah roket ini? Berikut informasinya untuk Anda. PHL-03 adalah sistem peluncur roket ganda kaliber 300 mm buatan China yang mulai diperkenalkan ke publik pada awal tahun 2000-an. Roket ini dikenal karena daya tembak masif dan jangkauannya yang mematikan. Roket ini mampu meluncurkan 12 roket secara bersamaan dalam waktu kurang dari 1 menit. PHL-03 dapat meluluh lantakan area luas, menjadikannya sangat efektif untuk serangan pendahuluan dan penghancuran instalasi strategis musuh. Tak hanya dapat meluluh lantakan area luas, daya jangkau roket ini hingga 150 km yang berarti bisa menjangkau sejumlah wilayah Thailand secara langsung. Kedua negara telah menyepakati gencatan senjata dalam perundingan di Malaysia pada hari Senin. Namun, jika pertempuran berlanjut, kerugian besar akan dirasakan oleh kedua negara.
Thailand diperkirakan menderita kerugian 45,225 miliar baht, setara sekitar 23 triliun rupiah per bulan. Belum lagi sekitar 7.980 orang akan kehilangan pekerjaan. Sementara untuk Kamboja, situasinya bisa lebih parah di bidang ketenaga kerjaan. Kamboja diperkirakan menderita kerugian 15,337 miliar baht atau setara sekitar 7,8 triliun rupiah. Dengan 185.752 orang yang akan kehilangan pekerjaannya. Meski 3 daerah di Gaza sudah dibuka Israel untuk terima bantuan, namun masih banyak warga Gaza kelaparan dan ditembak Israel saat mencari makan. Kami segera kembali. Pemirsa, meski Israel telah membuka 3 daerah di jalur Gaza untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, namun mayoritas daerah lain di Gaza masih menderita kelaparan akut. Bahkan untuk sekedar mendapatkan bantuan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat ditembaki oleh tentara Israel. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan saat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata mewakili kerabat kerja bertugas saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Warga Gaza harus berlindung menghindari hujan tembakan yang dikeluarkan tentara pendudukan Israel saat antre bantuan kemanusiaan dari Gaza Humanitarian Foundation atau GFH yang dikelola Amerika Serikat dan Israel. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Akibat ulah Israel ini, sebagian besar lembaga kemanusiaan termasuk PBB menjauhkan diri dari GFH. Akibat kekejaman Israel, sudah lebih dari 1.000 orang tewas ditembaki Israel saat mencari bantuan kemanusiaan. Sementara itu, di Gaza Utara, warga berebut makanan setelah ada bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi. Hal ini terjadi karena bantuan masih dibatasi hanya puluhan truk per hari di tengah kebutuhan Gaza yang mencapai 500 truk setiap harinya.